Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Oposisi itu wajar dong ya, dan harus ada oposisi itu. Tetapi sikap oposisi ini janganlah diartikan. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Posisi itu jahat, mengganggu tok isi deh. Mungkin pikirannya begitu. Hai guys, jumpa lagi di Bang JK Channel. Kali ini kita bakal mendengar gimana tanggapan soal pidato Prabowo yang mengatakan bahwasanya dia itu mau kerja. Makanya kalau nggak bantu jangan ganggu guys. Tanggapan tokoh politik di Indonesia berbeda-beda soal pidato Pak Prabowo ini. Dari Agung Gumelar, Ganjar, dan tokoh politik lainnya guys. Sebelum kita mendengar gimana tanggapan tokoh politik lainnya, kita tonton dulu guys gimana pidato Prabowo tentang jangan ganggu dia guys. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Saya Mau kerja kok diganggu ya. akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Diganggu ya. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Tidak boleh. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu. Saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam saya berpikir siang dan malam bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Karena itu dari dulu swasembada pangan. Kita perlu swasembada pangan. Ada tokoh-tokoh Indonesia pernah katanya lebih baik import saja. Geleng-geleng kepala saya. Saya tidak punya gelar PhD, tapi saya mengerti pemikiran-pemikiran yang menggantungkan nasib bangsa dengan import makan dari bangsa lain. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Tidak benarnya. Nah begitulah guys ya, cuplikan pidato Pak Prabowo yang mengatakan bahwasanya jangan ganggu bila nggak mau diajak kerjasama guys. Ini bikin gempar guys ya. Jadi banyak tanggapan-tanggapan dari tokoh politik di Indonesia guys. Sampai guys Agung Gumelar juga ikut komen guys. Kita lihat. Pak Prabowo belakangan tuh bilang bahwa yang di luar pemerintahan beliau ini diminta untuk dari jangan Kompas TV, mengganggu. ya. Saya mau minta pendapat Pak Agung soal pentingnya oposisi Pak dalam suatu pemerintahan sih Pak. Oposisi itu wajar dong ya, dan harus ada oposisi itu. Tetapi sikap oposisi ini janganlah diartikan bahwa kata pemerintah harus B kataku. Oposisi itu adalah satu sikap ya, di mana menyampaikan gagasan-gagasannya justru untuk mempengaruhi supaya lebih baik gitu. Dan oposisi itu harus dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Caranya menyampaikan oposisi itu ikut aturan, ikut etika, ikut norma. Oposisi jangan dilandasi oleh backman kita yang benci kepada pemerintah. Oposisi jangan dilandasi oleh backman kita benci kepada presiden. Kalau di backman kita sudah benci kepada presiden, maka semua apa yang dibuat presiden salah. Tidak ada benarnya. Itu tidak bijak dan itu tidak dewasa. Ya. Terima kasih.
Nah guys, begitulah ya tanggapan dari Agung Gumelar guys. Mantap juga guys. Jadi menurut Agung Gumelar, kalau oposisi itu boleh-boleh aja guys ya kritik, tapi jangan berlandaskan kebencian guys ya. Pokoknya yang saya tangkap dari Agung Gumelar bahwasanya yang disebut mengganggu menurut Agung Gumelar adalah mengkritik dengan latar belakang kebencian guys. Tapi kok mengkritik untuk kemajuan ya, itu bukan mengganggu guys, tapi itu memotivasi guys ya. Begitu kira-kira guys. Oke guys, sekarang kita dengarkan gimana tanggapan Ganjar soal Prabowo pidato minta tak diganggu kalau nggak mau kerjasama guys. Mas Ganjar. Makasih Mbak ya. Dikit Mas. Yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik gitu. Dan check and balances akan kerja. Nah, begitulah guys ya tanggapan Ganjar soal Prabowo pidato yang mengatakan jangan ganggu kalau nggak bekerja sama. Menurut dia itu beda banget guys ya, di luar Nurul. Malah dia mengatakan bahwasanya yang mengganggu itu bisa aja orang dalam ya kan. Karena korupsi itu sangat mengganggu. Malah orang yang di luar itu bisa sangat membantu banget guys. Jadi menurut Ganjar, orang yang mengganggu itu bukan berarti yang orang dari luar doang, tapi orang dari dalam juga bisa sangat mengganggu. Karena menurut Ganjar yang sangat mengganggu itu adalah para koruptor guys. Oke, sekarang kita dengarkan ya gimana komentar akun TikTok Prabu 00009 guys. Masa kita mengomentari sesuatu disebut pengganggu, mengkritik disebut pengganggu. Wah, ya belas ramain oh bos. Wah, ini Pak Prabowo ini belum apa-apa. Jadi sebagai presiden terpilih sudah bilang pihak yang tidak mau diajak kerjasama jangan mengganggu. Ini pesennya medeni loh. Nah ini gimana logika capres terpilih ini? Mengganggu gimana? Gak boleh mengkritik, gitu. Gak boleh ngasih masukan, atau gak boleh berkomentar gitu, kayak dulu. Mana nih atas ngompol ini? Ada yang bisa jelaskan nah, maksudnya Pak Prabowo Iya, perkataannya itu? Dari Kata-kata yang Bang. diucapkan tadi loh. Seakan-akan akan membatasi berseberangan itu sebagai hal buruk dan pasti jahat. Oposisi itu jahat, mengganggu tok iside. Mungkin pikirannya begitu. Politik kok sepicik dan semenjerumuskan begitu. Wah, ya janganlah. Pantas nih banyak yang bilang menangnya Pak Prabowo akan menarik lagi gerbong kekuatan baru dalam pemerintahan. Beda pendapat itu biasa Pak. Mau soal apapun berbeda itu biasa dan indah. Lawang jangankan sama pemerintah, kita sama anak kandung di dalam keluarga aja. Yang sudah jelas tuh darah daging kita sendiri. Itu bisa beda. Wah, ini bakal penggantinya Pak Joko ini jangan-jangan nggak ngerti nih substansi dari demokrasi. Belum dilantik wis menstigma, menstempel, mencap buruk. Ya Om Begawan sangat keberatan dengan apa yang disampaikan ini. Ini tidak beda dengan melanggar lalu lintas itu pasti pelaku kriminal. Belum tentu. Masa mikirnya gitu? Ya rusak negara ini. Sebagai orang tua, masa kita mendidik anak yang tidak patuh itu bukan anak baik? Kan dia tidak toh. Gimana masa depan demokrasi ini kalau caranya begitu? Bila presiden terpilih bicara substansi perbedaan pendapat baik, tidak bisa menghargai. Lo di Senayan sana itu tempat DPR bekerja, parlemen itu nggone beda pendapat. Oh, anak berdebat tuh padu balang-balangan kursi nih. Nah, meski sesama wakil rakyat pendapatnya podo, tapi apa itu disebut dengan pengganggu? Jika belum dilantik bilang begitulah. Semoga usai pelantikan dia bisa bilang oposisi itu sama aja musuh negara. Agak repot loh, belai tenan. Yang menyedihkan banget yang kayak ginian bisa terpilih. Oposisi ini penyeimbang. Segala sesuatu tuh harus seimbang. Nek orang seimbang glempang, melakukannya orang jejek. Misalnya tidak siap dikritik atau tipis hatinya, bahwa wes mundur wae dari politik, menikmati hari tua dengan damai. Jodohkan tuh Mas Didit supaya cepat bisa ngomong putu gitu loh. Mengelola negara itu jangan samakan dengan memimpin Gerindra atau di Menteri Pertahanan Pak. Semua bisa mbok paksa manut jenengan. Harus begini. Jabatan yang bakal disanding itu kepala negara loh Pak. Bukan hanya pemimpin tapi juga jadi contoh bagi rakyat. Lah mbok cara pemimpin itu
yang pernah Pak Prabowo lihat dalam diri Pak Harto itu dihilangkan saja lah. Cara-cara Pak Harto atau Orde Baru itu tidak lagi cocok dengan bangsa kita, apalagi di zaman yang serba modern ini. Orang pas belas, orang cocok bos ini. Coba bagaimana para petinggi Gerindra menjelaskan pernyataannya Pak Prabowo ini, yang tidak mau diajak kerjasama jangan mengganggu, itu karepe piye coba? Lah kan ya bubrah loh. Masa kita mengomentari sesuatu disebut pengganggu, mengkritik disebut. Benar juga guys apa yang diucapkan dia ya. Kompas, Prabowo, kalau tak mau kerjasama jangan ganggu, kami mau kerja. Netizen, kami coba sampaikan kritik bukan mau ganggu, tapi kalau nggak mau dikritik, ya jangan paksa kami untuk bayar pajak demi kemewahan kalian. Waduh, ini tajam banget guys ya. Ini dari akun sobatku 129 guys. Wow. Nah guys, udah kita lihat ya gimana tanggapan tokoh politik soal pidato Prabowo yang nggak boleh diganggu kalau nggak mau kerjasama guys ya. Di sini timbul beberapa pertanyaan guys ya, yang dimaksud Prabowo itu tidak boleh mengganggu itu maksudnya apa? Apakah tidak boleh komentar? Apakah tidak boleh kritik? Ataukah ini soal para koruptor guys yang selalu mengganggu negara, bikin bangkrut negara guys ya? Kalau menurut saya guys, tanggapan yang sependapat guys ya, itu tanggapan dari Ganjar guys ya, bahwasanya yang dimaksud pengganggu itu adalah para koruptor guys, yang bisa juga datang dari dalam guys. Dan bahkan para kritikis itu nggak disebut pengganggu guys, karena para pengkritik yang nggak dilandaskan oleh kebencian itu bakal memajukan negara juga guys ya. Itu bakal memotivasi dan dia bakal meminimalisir kesalahan guys ya dalam kebijakan guys ya. Itulah manfaat para pengkritik guys. Jadi menurut kamu gimana guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu baru. Saya cukupkan video sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.